Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Munzilil kitab hudan wa tadhkiratan li ulil albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan alladhi khassahu Allahu bi jawami'il kalim wa faslil khitab wa ala alihi wa atba'ihi wa khassatihi wa sairil ashab wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, inayah dan maunah dari Allah Ta'ala kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah barusan dan dilanjutkan dengan kuliah subuh pada kesempatan ini. Salam takzim saya kepada kita semua yang hadir, para jemaah yang dirahmati Allah, khususnya para asatidz, para guru, para hujjah, para ulama yang hadir bersama kita ini. Semoga Allah merahmati pertemuan kita ini, menjadikannya menjadi bahagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menyehatkan kita, menyembuhkan di antara kita yang sakit, dan menjadikan di antara kita yang dalam kesulitan dan kekurangan dalam kehidupan keseharian Allah memberikan kecukupan dan keberkahan rezeki. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mencoba, ini sebagai yang pertama barangkali setelah Ramadan. Karena waktu Ramadan kemarin kita mengkajinya khusus tema yang terkait dengan masalah Ramadan atau masalah ibadah puasa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba apakah ini sesuai atau tidak. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat ke depannya. Saya akan mengajak kepada para jemaah untuk lebih memahami isi Al-Quran ini, khususnya yang selama ini kita baca. Jadi kita akan mentadabburkan ayat-ayat yang selama ini kita baca. Jadi surat-surat pendek nanti. Jadi kita mulai sekarang ini dengan surat Al-Fatihah, ya. Itu pun kita bahas Al-Fatihah ini nanti dari ta'awuznya, kemudian bismillahnya dan seterusnya. Mungkin nanti apakah kita mulai dari An-Nas atau kita mulai dari juz amma itu dari surat An-Naba, nanti kita lihat. Karena barangkali akan lebih baik apa yang kita baca dalam keseharian kita itu juga kita pahami. Pada kesempatan ini ada kopian dari kitab yang saya jadikan pedoman untuk kita mengaji ini. Cuma sayang hanya 30 ya. Kemarin pas saya lagi fotokopi kebetulan itu nggak sempat saya ke tempat yang lain, di tempat itu pas dia ini masih habis, udahlah apa adanya dulu. Nah itu dulu. Jadi ya lihat aja nanti kalau ada yang kurang mungkin bisa difotokopi lagi, karena ini juga insya Allah barangkali itu juga akan berlanjut. Dan mudah-mudahan para jemaah kalau bersedia itu kita nanti ngaji begini, kalau ada di rumah Al-Quran bisa dibawa mushafnya, kita buka dari ayat-ayat itu kita lihat kembali. Karena tafsir itu kadang-kadang dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya di samping dari keterangan hadis. Baik. Kita masuki pertama tentang surat Al-Fatihah ini secara tartib nuzulnya. Surat Al-Fatihah ini turunkan yang kelima. Sesudah surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, lalu kemudian surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu surat Al-Lahab dan seterusnya. Itu menurut tertib nuzulnya, menurut susunan turunnya. Tapi kalau menurut susunan surah yang 30 juz kita terima ini, yang ada di dalam mushaf yang biasa kita baca, itu dia surat yang pertama, ya. Makanya disebut Al-Fatihah. Untuk itu kita lihat dulu, tidak langsung kepada Fatihahnya semua, tapi kita akan melihat tentang awalnya di sini ditulis. Ya, kalau ada yang mau sambil baca, lihat di situ as-sirru fil isti'adah. Rahasia di dalam kalimat al-isti'adah. Al-isti'adah itu adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya al-isti'adah.
Itu kalau dalam tafsir banyak, diantaranya yang saya sempat bawa juga pedoman buat kita, tapi saya cuma bacakan sendiri saja. Itu dalam kitab Imam Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamul Quran dikatakan kalau bicara tentang al-isti'adzah saja itu ada al-qaulu fil isti'adzah wa fiha 12 mas'alatan. Jadi sudah ada pokok bahasanya saja sampai 12 kajian. Itu persoalan isti'adzah saja. Nanti persoalan bismillah wa fiha 27 mas'alatan. Itu ada 27 tema tentang bismillah saja. Jadi kalau kita ngajinya ngikutin tafsirnya kayak model begini, kita ngaji auzubillah aja udah berapa bulan. Ini bismillah juga berapa bulan. Jadi ini biar saya baca sendiri dan apa yang saya baca ini yang akan saya terangkan di sini insyaallah. Ya. Yang pertama, silakan sambil dilihat as-sirru fil isti'adzah. Rahasia di dalam masalah persoalan isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makna isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayu astajiru bi janabillahil azim. Arti dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah aku mohon perlindungan, ya, permohonan bi janabillah, itu artinya dengan kekuatan Allah, di sisi Allah. Jadi kita berdampingan dengan Allah, itu maksudnya. Ya, kita memohon pertolongannya. Wa aqtasimu bihi min syarri syaitonir rajim, dan kita minta penjagaan. Aqtasim minta penjagaan. Min syarri syaitonir rajim, dari kejahatan syaitonir rajim. Al-ati al-mutamarrid, setan yang terkutuk, yang punya kekuatan untuk memberikan perlawanan kepada kita manusia. Jadi disebutkan dalam tafsir ini setan itu salah satu sifatnya adalah al-ati al-mutamarrid. Ini sifat setan. Jadi ar-rajim, al-ati al-mutamarrid. Itu artinya setan itu sosok yang terkutuk. Dia disebut terkutuk karena ya begitu dia telah meninggal, menolak sujud kepada Adam, ya, ketika Allah berfirman, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat dan yang ada bersama malaikat, itu maksudnya dalam tafsir seperti itu, semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Ya, maka ketika itu iblis mendapatkan ketetapan dari Allah, ya, untuk menjadi sosok yang terusir dari surga. Ya. Ukhruj minha, keluarlah kau dari surga. Itu perintah Allah kepada iblis. Lalu kemudian ketika dia sudah keluar, iblis itu minta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah aku kesempatan untuk bisa hidup sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi sampai hari kiamat. Jadi iblis itu minta izin kepada Allah. Jadi dia juga minta. Dia percaya Allah itu bisa kasih. Ya kan? Kita aja kadang-kadang berdoa itu masih ragu, Allah kasih apa enggak gitu. Iblis itu minta kepada Allah, yakin Allah kasih gitu. Ya. Dia minta, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku tangguh untuk bisa hidup sampai hari manusia dibangkitkan. Maka Allah katakan, ya, innaka minal munzirin. Engkau termasuk dari orang yang diberi tangguh, bisa hidup sampai hari kiamat. Jadi iblis, kakek moyangnya jin, setan semua ini itu hidup sampai hari kiamat. Beda dengan kita, kakek moyang kita Nabi Adam wafat. Kalau dia kakek moyangnya itu hidup terus. Ya, kalau anak cucunya itu yang ada wafat, ya. Tapi kalau kakek moyangnya si iblis, jadi makhluknya itu namanya jin. Iblis itu adalah jin. Kana minal jinni. Disebutkan, ya, iblis itu adalah dari kelompok jin. Makhluknya bernama jin. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 29 disebutkan seperti itu. Bahwa jin adalah makhluk, iblis adalah makhluk daripada jin. Iblis itu sifatnya, ketika dia menolak sujud, dia disebut iblis. Nah, ketika dia menggoda Adam, ya, mulai berperilaku membujuk,
merayu, dia baru disebut lain. Sifatnya kemudian adalah setan. Setan itu adalah sifat yang suka membujuk rayu untuk supaya orang keluar dari jalan kebenaran. Itu sifat dia yang kedua. Nah, dia sudah mengatakan, "Fabima aghwaytani la'aqudanna siratakal mustaqim." Ya, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku makhluk yang tertutup semacam ini, maka aku pastikan aku akan menggoda semua anak cucu Adam supaya keluar dari jalanmu yang lurus. Jadi janjinya iblis itu begitu. Jadi dia bertekad akan membuat kita ini anak cucu Adam tidak di garis trek relnya yang benar dari garis keturunan anak cucu Adam ini. Disuruh kita menyimpang keluar. Karena kalau keluar itu akan memudahkan dia punya teman lebih banyak di neraka nanti. Itu begitu maksudnya. Jadi dia nggak pengen juga sendirian di neraka. Ya. Dia pengen ngajak-ngajak kita semua. Nah itu dia disebut ar-rajim, yang terkutuk. Kemudian al-ati al-mutamarrid, dia disebut sosok yang punya kekuatan memberikan perlawanan. Itu adalah ketika dia menggoda Adam, ya, yang dalam Al-Quran itu di surat Al-A'raf itu kalau kita lihat, ya, di ayat-ayat yang awal, ya, itu dikatakan begini, ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, ayat ke-17, ya. Surat yang ke-7 ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, kami akan datangi anak cucu Adam ini dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Dan engkau akan dapati anak cucu Adam nanti kebanyakannya tidak bersyukur. Itu janjinya iblis itu. Dia bilang dia akan goda kita dari kiri, kanan, depan, belakang, ya. Kemudian engkau akan dapati mereka tidak bersyukur. Ada beberapa tafsir, di antaranya tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb itu menyebut Allah katanya tidak menyebut atas dan bawah. Ya, secara tidak langsung, walaupun ini bukan sebuah kepastian, karena ini kata mufassir. Kalau yang berkata Rasulullah itu mutlak kebenarannya. Tapi kalau yang berkata mufassir bisa benar bisa salah. Tolong bisa difahami begitu ya. Dalam kajian tafsir ini mufassir itu termasuk saya sendiri yang membacakan di sini bisa benar bisa salah. Yang benar-benar itu cuma apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keterangan yang ada dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran mengatakan iblis akan mendatangi kita dari sebelah depan, belakang, kanan, kiri, dan dipastikan nanti anak cucu Adam banyak yang nggak bersyukur. Dan memang dalam ayat-ayat yang lain itu banyak diterangkan, misalnya surat Saba, ya. Surat Saba itu surat yang ke-34 ayat 28. Disebutkan tentang maksud dan tujuan Rasulullah diutus. Itu di sana dikatakan wa ma arsalnaka min qablika wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Saya ulang, wa ma arsalnaka kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaran nasi la yu'minun. Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad, ya, tidaklah itu kami lakukan kecuali engkau menjadi sosok yang memberikan petunjuk bagi kafatan linnas, seluruh manusia. Kalau ayat yang lain yang sering kita baca adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Itu untuk seluruh makhluk yang ada. Tapi yang untuk kita manusia itu di ayat yang tadi saya baca, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Rasulullah tidak diutus kecuali seluruh manusia. Jadi bukan untuk orang Arab aja, bukan untuk kaum Quraisy saja, ya, tapi seluruh manusia termasuk kita, ya. Nah, di situ disebutkan sebagai basyiran, membawa berita gembira, wa nadhiran, yang memberikan peringatan, namun kebanyakan manusia tidak beriman, enggak percaya. Jadi selalu bunyi ayatnya begitu. Termasuk di surat Al-A'raf ini juga, ya, di ayat yang surat Al-A'raf ini ada ayat yang ketiga, ya.
Ayat yang ketiga disebutkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, maka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, mir rabbikum, dari Allah Tuhanmu ini ikuti, ya. Wala tatabi'u min dunihi awliya, jangan kau ikuti selain Allah sebagai pemimpin, sebagai orang yang kamu ikuti untuk dijadikan contoh, ya, dijadikan penunjuk jalan. Lalu ditutup dengan kalimat ayat yang ketiga itu qalilan ma tadzakkarun, sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah ini yang mengingat ini, ya, yang tahu ini. Atau di dalam ayat yang lain ada kalimat qalilan min ibadiyas syakur, atau wa qalilun min ibadiyas syakur, ya, sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah ini yang bersyukur. Itu kalimat sedikit itu memang ternyata memang janji iblis, setan itu dulu bertekad supaya yang di atas jalan Allah yang lurus ini jumlahnya enggak banyak. Itu tekad mereka. Lalu kemudian ketika Allah katakan qala khruj minha madmuman madhura, keluarlah engkau dari surga ini dalam keadaan hina, dalam keadaan terusir. La man tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sungguh barang siapa di antara umat manusia ini yang nantinya mau mengikuti jalanmu wahai setan, ya, kami pastikan, kata Allah, kami akan isi neraka jahanam dengan mereka, dengan kalian semua, ya. Lalu kemudian ketika Allah sudah perintahkan Adam untuk tetap tinggal, dan Allah kasih peringatan wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon satu-satunya yang dilarang oleh Allah ini. Saat itu setan menggoda. Disebut dalam Al-Qur'an di ayat yang ke-20 dari surah Al-A'raf ini, fawas wasalahu masyaiton. Nah, ketika setan sudah bersikap seperti ini, fawas wasalahu masyaiton, setan mulai menggoda, memberikan bujuk rayu. Nah, di sinilah dia disebut setan. Di sinilah dia disebut al-mutamarrid, yang memberikan perlawanan. Jadi dia langsung berani menentang Allah untuk menggoda Adam yang justru Allah larang mendekati larangan pohon satu-satunya itu, tapi dia malah membujuk Adam supaya mendekati pohon itu. Nah, ini di sini dia disebut mulai sifatnya jadi setan. Jadi setan itu, Pak, jangan dibayangkan kayak kita cerita orang dulu di radio dulu itu. Setan itu kayak apa, kuntilanak, genderuwo yang ada di pohon-pohon nangka, pohon-pohon hitam. Setan kayak gitu, bukan, ya. Setan itu minal jinnati wan nas. Nanti kita akan sampai nanti surat An-Nas itu. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Setan itu jadi sifat yang menggoda, yang membujuk rayu kita supaya tidak di atas kebenaran, supaya tidak menjalankan ibadah ini dengan baik. Itu setan. Jadi kalau Bapak mau ke masjid, ada teman nawarin, malah ngajakin jalan-jalan, katakanlah begitu, ya. Ini ada pas jamnya, jam kita lagi mau sholat misalnya, dia ngajakin kita kemana jalan misalnya. Itu setan itu, ya. Jadi setan itu bukan hanya makhluk jin. Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Coba itu suratnya 1 di An-Nas. Minal jinnati wan nas. Kan disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang nama setan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi sekali lagi, iblis, setan itu adalah sifat, bukan makhluk. Makhluknya adalah jin. Jin itu yang, nah ini yang di ayat di surah Al-Araf ini juga yang perlu kita waspadai. Godaan setan itu persoalannya adalah dia makhluk yang bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang melihat kalian, yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi dia dan kabilahnya, teman-temannya itu bisa melihat kita. Jadi kita berkelahi, berantem sama sosok yang nggak kelihatan, pasti sulit kan gitu. Tentu lebih sulit. Itu bagaimana kita kalau nggak membuat perlawanan, kita diam aja, habis kita. Kita ngelawan aja belum tentu kita bisa memenangkan pertarungan itu kan gitu. Logikanya seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi di situ pengertian al-mutamarrid, ya, al-ati al-mutamarrid, an yadurrani, lanjutnya an yadurrani fi dini au dunyaya, yang berusaha, ya, tipu daya setan itu memberikan mudarat, memberikan bahaya kepada kita semua, fi dini, dalam urusan agama kita, au dunyaya, dalam urusan dunia kita,
au yasuddani an fi'li ma amaroni bihi rabbi, atau menyimpangkan kita dari segala macam perbuatan-perbuatan yang justru Allah perintahkan kita melakukan perbuatan itu. Jadi kalau konteks Nabi Adam tadi, ya, iblis malah menyuruh melakukan perbuatan yang justru Allah melarang melakukan perbuatan itu. Itu memang kerjanya iblis itu begitu, melawan. Ya, yang Allah perintahkan dia larang kita, yang Allah larang dia perintahkan kita, dia bujuk kita supaya melakukannya. Ya, itu kerjanya setan. Fa inna syaitana la yakuffuhu an ihwa'il insan illa Allahu rabbul alamin. Bahwa sesungguhnya setan, ini yang kita ketahui, meskipun dia berkeinginan kuat seperti itu, bertekad berjanji mau menggoda kita, ketahuilah yang namanya setan itu tidak punya kemampuan yang cukup, tidak bisa mumpuni tenaganya optimal untuk melakukan penggodaan kepada kita, menggoda kita supaya menyimpang dari jalan kebenaran ini, kecuali atas izin Allah Rabbul Alamin. Tetap itu. Jadi setan itu nggak bisa sebetulnya melakukan apapun. Wah, dari mana kita tahunya? Setan itu lemah, setan itu bisa seperti itu sifatnya. Diterangkan di dalam ayat yang lain bahwa setan itu tidak akan mampu menggoda kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an di surat Fatir ayat 24 Allah mengatakan begini. Ya bani Adam, ya ayyuhal insan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Wahai manusia, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Kalau tahu dia sudah musuh, kata Allah, fattakhiduhu aduwwan, maka posisikan dia sebagai musuh. Banyak orang udah tahu dia musuh, diposisikan sebagai teman gitu. Udah tahu setan itu musuh, tapi dia posisikan sebagai kawan, Pak. Tahu maksud saya, sebagai kawan. Contoh ini, ya. Sikap mubadzir. Al-Quran sudah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian bersikap mubazir dalam soal makanan minuman, ya. Kalau mubadzir itu konteksnya makanan minuman, ya. Fa inna syaitana wala tubadzir tabdzira, ya. Bukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tubadzir tabdzira. Bunyinya inna syaitana itu ikhwana syayatin. Sebentar, saya juga agak lupa bunyi ayatnya itu. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu bunyinya begitu. Jangan kalian bersikap mubadzir, sesungguhnya orang-orang yang bersikap mubazir itu adalah temannya setan. Kan gitu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ikhwana syayatin. Ikhwan itu kawan, saudara setan. Jadi kalau orang bisa mubazir itu deketin setan namanya. Padahal Allah sudah bilang inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Setan itu musuh bagi kalian, maka posisikan dia sebagai musuh. Kalau dia posisinya sebagai musuh, kita nggak mau sama dengan dia. Contoh, dalam hadis dikatakan, ya, la ya'kulanna ahadukum bishimali wala yashrabanna bihi fa inna syaitana yashrabun wa ya'kuluna wa yashrabuna bishimalihim. Nabi sudah bilang, kalian manusia hendaknya kalau makan dan minum jangan menggunakan tangan kiri. Ini kata Nabi. La ya'kulanna ahadukum bishimali. Jangan sekali makan minum dengan tangan kiri. Karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Itu Nabi sudah bilang begitu. Kira-kira kalau kita sudah tahu dia musuh, kita mau nggak pakai tangan kiri? Udah tahu dia musuh, tentu kita tidak akan mau sama dengan perbuatan setan. Kan logikanya gitu. Kalau sudah tahu dia musuh, kita posisikan dia sebagai musuh, nggak mau sama dengan dia. Kita nggak bakal mau makan minum dengan tangan kiri. Meskipun secara ilmu fikih ada kajiannya lagi, pengertiannya apakah mutlak haram, apakah sifatnya adalah hanya makruh, apa sifatnya adalah hanya tafdil, fadilah dan sebagainya, itu soal lain. Tapi hadisnya berbunyi awalnya ini, ya. Tapi juga jangan gara-gara baca hadis ini kadang-kadang orang kalau baru ngaji, gara-gara baca hadis satu, ada orang makan tangan kiri, tuh setan tuh lagi minum tuh, tuh setan tuh lagi minum tuh. Bilangnya begitu, saya bilang tuh setan kan gitu. Nah itu juga nggak begitu betul. Ya.
keliru kalau kita cepat berpandangan seperti itu. Jadi pengertiannya di sini, setan minum dengan tangan kiri supaya kita berusaha tidak makan dengan tangan kiri. Karena ini kan tangan yang kotor, tangan yang membuat segala yang kotor lah, katakanlah begitu. Ya, memang tujuannya Allah kita ada dua, satu untuk yang bersih, satu untuk yang kotor. Nah, kalau seseorang menjadikan dia makan dengan tangan kiri, maka dia berarti menjadikan setan itu sebagai temannya. Padahal disuruhnya dilarang. Nah, nanti di akhirat setan itu akan mengabadikan dirinya bahwa dia sebetulnya lemah, nggak bisa apa-apa menggoda kita. Ya, pada surat Ibrahim diterangkan di situ, ya, surat yang ke-14. Ini bahwa makanya saya bilang kalau ada baca Al-Quran di depannya Quran tuh sambil kita buka. Itu di surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 22. Ini biar kita tahu bagaimana sikapnya setan itu. Ya. Ini rahasia ini Pak sebetulnya, tapi Allah ungkap buat kita rahasia tentang kehidupan setan. Allah buka sekarang di dunia supaya kita betul-betul tahu siapa setan. Kadang kita suka lupa masalahnya. Tetap kita jadikan teman padahal mestinya dia adalah musuh. Di surat itu Allah mengatakan begini, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah setan ketika perkara sudah Allah tetapkan, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, nanti di akhirat maksudnya, ya. Sudah jelas kondisi kita begitu, setan baru ngomong begini, ngomong secara terbuka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Sedangkan aku menjanjikan sesuatu kepada kalian, janji aku ingkari. Itu ngomong setan gitu Pak. Tapi nanti di akhirat. Tapi Allah buka di dunia. Jadi tidak ada dalam Al-Quran. Ini supaya kita jadi pelajaran. Ya. Lalu kata setan begini lagi. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Padahal ketika di dunia dulu, ya, aku tidak punya sultan, tidak punya kekuatan tersendiri yang mampu menundukkan kalian, menggoda kalian. Aku cuma membujuk, cuma ngarah-ngarahin, cuma mojok-mojokin gitu. Kalian mau ikut. Jadi kita yang disalahin oleh setan saat itu, ya, di akhirat nanti. Saya nggak punya kekuatan, nggak bisa paksa kalian jadi kafir, nggak bisa paksa kita untuk berbuat maksiat, nggak bisa paksa kita untuk tidak mau menjalankan perintah Allah, nggak bisa, nggak punya sultan dia lemah, dia hanya mengajak, membujuk, ya. Fastajabtum li, tapi kalian ikuti. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka dari itu sekarang ini di hari kiamat kalian jangan caci maki aku, kata setan. Jangan caci maki aku, tapi caci makilah diri kalian sendiri. Itu kata setan. Kita yang disalahin, caci maki kalian sendiri. Ini bayangkan Pak, setan itu membuat pengakuan seperti itu. Kalian jangan caci maki aku, tapi caci makilah diri kalian sendiri. Ya. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku, kata setan. Baru dia ngomong terang-terangan begitu. Hari ini aku nggak bisa menolong kalian supaya tidak kena siksa api neraka. Dan kalian pun tidak bisa menolong aku supaya keluar dari api neraka. Ini Pak ngomongnya setelah keputusan Allah tadi jelas. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Baru dia ngomong terang-terangan seperti itu. Lalu dia katakan begini lagi Pak, ini yang menarik. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Ya. Sesungguhnya kata setan, aku juga sebetulnya sudah tidak setuju perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah. Tuh kata setan. Aku juga nggak setuju sebetulnya kalian berbuat syirik itu. Nggak mau disalahin, betul. Jadi setan tuh begitu Pak sifatnya. Makanya kenapa kita perlu berlindung kepada Allah? Karena dia sebetulnya sosok makhluk yang berkeinginan kuat menggoda kita, tapi dia sebetulnya nggak punya kekuatan. Makanya
berlindungnya kepada Allah. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali atas izin Allah. Jadi itu terjadinya seperti itu. Ada kisah, ini menarik, saya ceritakan sedikit. Ada dulu seorang rahib, ya. Kalau kita menyebutnya ulama lah kalau sekarang, ya, yang di zaman kaum Bani Israel, jadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu dikatakan, ya, saat itu dia adalah sosok yang selalu berdoa kepada Allah, tapi dia tidak pernah meneteskan air mata. Datanglah kepadanya, ya, setan ini menggodanya, yang sudah menggoda dengan berbagai cara nggak berhasil. Lalu setan berpikir akan menggoda dengan cara yang lain. Ini yang namanya setan, ini Pak selalu berusaha menggoda kita dengan berbagai cara. Cara yang dia goda berikutnya adalah yang terjadi, dia berdampingan dengan orang ini, berdoa juga kepada Allah, lalu menangis, mengeluarkan air mata. Si ininya akhirnya merasa, ini siapa ini? Berdoa sampai begitu, sesungguhkan sampai menangis, keluarkan air mata. Kok bisa begitu? Akhirnya dia penasaran. Setelah selesai berdoa sama-sama, dia tanya, kok bisa begitu kau? Gimana? Apa yang kau lakukan? Kok bisa berdoa kepada Allah sampai seperti itu dan bisa meneteskan air mata? Dia jawab, karena ini adalah setan menyerupai manusia, ya. Dia bilang, saya sebelum berdoa kepada Allah, sebelumnya saya berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka saya menyadari itu, saya menangis. Dia bilang begitu. Jadi kalau nggak berbuat dosa, ya memang susah kita menangis. Kan Pak Kiai, Pak Ustadz, ulama, Anda kan kalau berdoa kepada Allah biasanya udah terjaga. Akhirnya berdoa ya biasa aja kayak hambar. Kenapa? Ya nggak berbuat maksiat. Coba berbuat maksiat, doanya pasti nangis kayak saya. Dia bilang begitu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya penasaran juga. Kira-kira perbuatan dosa apa yang bisa saya lakukan? Dia jawab, si setan ini menggoda, udah membunuh orang. Wah, perbuatan luar biasa itu, saya tidak pernah melakukan itu. Tentu ya bagi dia hal yang sangat berat, ya. Kalau bagi penjahat membunuh yang disuruh gampang barangkali. Dia berat, nggak bisa. Lalu kata, kalau gitu yang lebih bawah lagi, apakah ada yang lebih ringan? Dijawab ada, berzina. Wah, berzina? Saya sama perempuan aja selalu terjaga, rasanya begitu, nggak pernah deket-deketan gitu, nggak pernah kumpul-kumpul rame-rame dengan perempuan kayak gitu. Bagaimana mau berzina? Saya diperintahkan untuk menjauhi perbuatan zina seperti itu. Maka itu juga sulit buat saya. Apakah ada lagi yang lebih ringan? Dijawab oleh setan, ada. Dan ini yang paling ringan. Kalau engkau tidak mau melakukan ini, udah nggak bisa lagi. Apa itu? Disuruh minum minuman keras. Ini yang paling ringan, nggak ada lagi. Akhirnya yang terjadi adalah terpaksa dia lakukan itu. Karena tadi udah kepengennya berdoa itu sambil menangis, ya. Seolah inilah kekhusyuan begitu, mintanya begitu. Lalu kemudian terjadi dia minum minuman keras. Setelah dia minum, mabuk. Dalam keadaan mabuk, ya, ada wanita lewat, dia zinai. Ya. Setelah dia berzina, dia sadar dia telah menzinai seorang gadis. Untuk menutupi malu, dia bunuh gadis itu, perempuan itu. Tiga-tiganya bujukan setan dikerjain. Tadinya kan membunuh, nggak mau berzina, nggak mau minuman keras, nggak mau. Akhirnya dia minuman keras aja. Ini makanya ini Ra'sul Ma'asi, minuman keras itu disebutkan dalam sebuah pepatah Arab itu. Ini adalah modalnya orang berbuat maksiat. Jadi ibu kandungnya berbuat maksiat itu minuman keras. Ya, makanya kalau minuman keras menjalar kemana-mana, itu perbuatan maksiat akan lebih mudah untuk dilakukan oleh manusia. Nah, jadi di situ dikatakan setan itu akhirnya memproklamasikan dirinya bahwa dia tidak setuju dengan perbuatan kita manusia, bahkan dia tidak setuju kita berbuat syirik, ya. Dia katakan dia lemah, dia tidak bisa menolong kita tidak bisa menolong mereka. Nah, inilah disebut tadi dalam tulisan buku ini, la yakufuhu an ihwa'il insani illallahu rabbul alamin. Setan tidak punya sesuatu yang mumpuni, yang memadai, ya. La yakufuhu, tidak punya sesuatu yang mencukupi an ihwa'in nas, daripada menyimpangkan manusia, illallahu rabbul alamin, kecuali atas izin Allah rabbul alamin.
Wa hadhil isti'adatu, kita sambung, laisat ayatan min ayatil Qur'an. Persoalan permohonan kepada Allah ini, kepada Allah dari godaan setan ini adalah bukan ayat. Jadi kalimat a'udzubillah bukan ayat Al-Qur'an. Wa innama hiya adabun adabana Allah taala bihi. Ya, dia merupakan adab. Ya, adab bagaimana kita berhubungan dengan Allah yang diajarkan kita kalau ingin berhubungan dengan Allah dahului dengan minta perlindungan kepada Allah. Dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 98 Allah berkata, Allah berfirman, ya, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak baca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi karena itu diperintah kita oleh Allah berlindung kepada Allah kalau mau baca Al-Qur'an. Nah, jadi situ karena Allah perintah. Wa 'allamana. Nah, ini berikutnya juga wa 'allamana an nasta'idza billahi min syarri syaitan 'inda tilawatil Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang saya baca tadi secara tidak langsung. Ini jadi malah dijelaskan lebih lanjut. Dan Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari segala kejahatan setan yang pada saat kita membaca Al-Quran. Ini dalam surat An-Nahl ayat 98. Jadi memang kita diminta berlindung kepada setan itu seperti itu. Karena setan adalah sosok makhluk yang sudah dari sejak awal akan menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebenaran ini. Nah, saya sendiri sedikit tambahkan. Yang saya katakan ada 12 masalah yang diterangkan oleh Al-Qurtubi dalam persoalan membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini atau al-isti'adzah. Jadi istilahnya al-isti'adzah. Kalau dibilang mari kita baca al-isti'adzah itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita bilang mari kita baca basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kalimat bahasa Arab yang sudah baku sebagai sebuah singkatan. Sebetulnya itu bahasa Arab baru aja. Ya nanti zaman belakangan. Dulunya itu nggak ada kalimat basmalah sebetulnya. Ya, yang ada adalah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau kalimat al-isti'adzah biasa disebut at-ta'awudz. At-ta'awudz tadi yaitu kalimat mohon perlindungan. Nah, disebutkan yang pertama dari 12 ini saya nggak baca semuanya, sedikit aja. Yang pertama, amarallahu ta'ala bil isti'adzah inda awwali kulli qira'atin faqala ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita membaca kalimat isti'adzah ini ketika awal kita membaca Al-Qur'an. Jadi justru kalau baca Al-Qur'an yang utama itu bacanya adalah al-isti'adzah ini. Ini kayak di sini nih. Bapak kalau perhatikan ini tulisannya ini qala Allah tabaraka wa taala, situ kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini nih yang panjang ini. Ini Bapak-bapak menyadari enggak? Saya baru menyadari ini begitu. Saya lihat kenapa di bawahnya ini ayatnya enggak sampai ke bawah. Ini enggak sampai ke bawah. Karena si penulis ini artinya si khattat ini yaitu Ustadz Hafiz ini Abah Faiz ya menurut saya. Itu beliau saya yakin tahu benar ya bahwa ketika ruku, ketika sujud memang kita tidak boleh baca Al-Qur'an. Karena itu di bawah, baca Quran itu hanya boleh di atas. Kita lagi berdiri itu baca Quran, Pak. Tapi kalau lagi ruku, lagi sujud nggak boleh baca Al-Qur'an. Ya. Lagi ruku disuruh fa'adzim fihi rabb, agungkan Allah Tuhanmu ketika ruku. Makanya baca subhana rabbiyal azim, baca subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ketika sujud fajtahidu fihi bidu'a, berdoalah ketika sujud. Bagaimana kalau kita baca doa yang ada dalam Al-Qur'an ketika sujud? Kembali pada niatnya. Kalau niat bapak-bapak kita jamaah mau baca doa, walaupun doa itu ada dalam Al-Qur'an, itu enggak apa-apa. Misalnya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia baca ketika sujud, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia baca wa minhum man yaqulu rabbana atina, di antara mereka ada yang berdoa Rabbana atina
wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia baca Al-Qur'an, itu enggak boleh. Karena baca Al-Qur'an tidak boleh ketika sujud. Ketika lagi posisi di bawah, posisi di ruku itu enggak boleh. Ini makanya Abah Faiz taruhnya di sini. Ini betul saya perhatikan. Kenapa dia enggak taruh di bawah sampai ke bawah? Kalau langsung ke bawah ayat Qur'an jadinya di bawah. Itu enggak boleh. Ayat Qur'an misalnya di atas. Tapi Bapak secara artinya penghormatan kita yang formal itu kalau naruh sesuatu Al-Qur'an ini begini, itu adabnya adalah taruh Al-Qur'an itu paling atas. Jadi kalau ada HP di sini, jadi jangan taruh HP di atas Qur'an. HP-nya mesti di bawah Qur'an. Itu adabnya. Ya, Al-Qur'an itu mesti seperti itulah kurang lebih. Nah, dalam konteks inilah dikatakan di dalam kalimat yang pertama, ketika hendak baca Quran kita berlindung kepada Allah. Diterangkan di sini ayu idza aradta an taqra'a fa'awqa al-madi mauqi al-mustaqbal kama qala sya'ir. Jadi kalimat yang lalu dibaca ya untuk hal yang akan datang. Itu kan dalam bahasa Arab fa idza qara'ta. Qara'ta itu artinya fi'il madhi. Apabila kalian telah membaca, seolah-olah begitu. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah kapanpun. Itu kalimat dalam bahasa Arab itu begitu. Jadi ini namanya uslub ya lil jami'. Jadi kalimat untuk keseluruhan. Jadi kalau disebutkan fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, pengertiannya adalah kalian membaca Al-Qur'an kemarin, hari ini akan datang, maka kalau baca Al-Quran bacalah perlindungan dulu kepada Allah. Itu sebetulnya begitu kalimatnya. Kemudian kalau ada keterangan lagi misalnya ini ada keterangan ajma'al ulama ala anna ta'awudha laisa minal Quran wala ayatan minhu, bahwa kalimat ta'awudz ini menurut para ulama ya, ulama berijtima bersepakat bahwa ta'awudz bukanlah ayat Al-Quran, bukan bahagian dari Al-Quran. Wa huwa qaulul qari', dan itu hanyalah ucapan pembaca Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal lafzu huwa alladhi alaihi al-jumhur minal ulama'i fit ta'awudz. Ini adalah kalimat yang lafaznya seperti itu adalah kalimat yang dibaca oleh jumhur ulama, kebanyakan para ulama, kalimat ta'awudz bacanya seperti itu. Meskipun ada yang membaca ya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang suka membaca begitu ya. Kalau yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pertama itu lafaz dalam Al-Qur'an, yang kedua lafaz yang disepakati oleh para ulama, yang ketiga adalah lafaz juga dari hadis Rasulullah ya, dari riwayat Ibnu Mas'ud yang beliau mengatakan qultu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim faqala li an-nabiyyu ya. Ketika itu Abdul bin Mas'ud membaca kalimat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, maka Nabi berkata kepadaku, ya ibna ummi abdin, ya wahai anaknya hamba Allah, cukuplah engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hakadha aqra'ani Jibrilu anil lauhil mahfuz anil qalam. Kata Nabi, inilah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadaku ketika membacakan Al-Quran dari lauh mahfuz. Penulisannya, kolamnya dari sananya seperti itu. Itu kata Nabi. Jadi kalau ada baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim boleh saja. Tapi kalau mau dibaca yang seperti yang dalam Al-Quran, yang seperti dibaca Rasulullah, yang seperti disepakati oleh jumhur ulama, bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup itu aja ya. Salah juga enggak, jangan dibilang oh itu salah itu a'udzubillahi samil alim. Itu mungkin dia terpengaruh dengan sifat Allah samil alim kan gitu kan. Jadi a'udzubillahis samiil alim. Karena kan dalam Al-Qur'an selalu innahu huwas samiul alim. Dijadikan satu. Padahal kalau dalam agama ini kita sifatnya adalah mengikuti keterangan dan tuntunan yang ada. Ternyata keterangannya Al-Qur'an mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi juga mengatakan begitu ya, karena beliau diajarkan oleh malaikat Jibril seperti itu. Dan yang ketiga, jumhur ulama menyepakati itu. Jadi ini kalimat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini itu
baru dua. Yang ketiga, saya bacakan sedikit ya. Hadal amru ala nadab fi qaulil jumhur fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Menurut jumhur ulama ya, ini adalah bacaan sunnah. Setiap membaca bacaan Al-Qur'an di luar salat. Wa amma fi shalah, adapun di dalam salat qad ikhtalafu fihi. Banyak di antara ulama ada perselisihan, ada beda pendapat. Jadi kalau dalam sholat, wudu apakah dibaca atau tidak, itu ada perbedaan pendapat. Tapi kalau di luar sholat, semua sepakat hendaknya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, itulah barangkali para jemaah sekalian kaitan tentang ini kita kaji Al-Fatihah tadi baru sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum bismillahnya, belum yang lainnya. Ini udah sampai jam segini. Jadi saya sudahi dulu.